Pokoknya jadi kasih teman. Pokoknya ada mana Pak? Sudah diterima Pak. Sebulannya dinikmati wangun. 11 tahun. 16 tahun. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Muthalib SAG MSI. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ahmad Siddiqi SPS, Sarjana Psikologi Madrasah Engineering, yang hari ini diwakili oleh Bapak Kabag TU Kemenak Kabupaten Bantul, yaitu Bapak Aminuddin SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ahmad Musyadat SPD MSI. Yang saya hormati Pengawas Madrasah Kantor Kemenak Kabupaten Bantul, Ibu Hajah Etik Nurhayati SPD MPD. Yang saya hormati Kepala MTSN 2 Bantul, yakni Ibu Hajah Isti Bandini SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha MTSN 2 Bantul, Ibu Isnani Nurul Huria SS MAP. Yang saya hormati Komite Madrasah Kiai Haji Busrawi, Dr. Andes Sarmidi dan Bapak Purwanto. Yang kami hormati POT MTSN Negeri 2 Bantul, yakni Bapak Imran Rosdi, Ibu Evita Dewi dan Bapak Johan Jandu. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan MTSN 2 Bantul. Juga tak lupa siswa MTSN 2 Bantul, perwakilan dari siswa maksudnya MTSN 2 Bantul, yakni Ananda Safa dan Alena. Baik Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam acara atau kegiatan uji publik kurikulum MTSN 2 Bantul untuk tahun ajaran 2025-2026. Tidak lupa mari kita haturkan salawat dan salam kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama lagi atau memperpanjang waktu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengucapan 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala MTSN 2 Bantul, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bantul yang akan diwakili oleh Bapak Kabag TU Kemenak Kabupaten Bantul, dan juga pembinaan Bapak Kepala Tata Usaha Kadwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi paparan dokumen kurikulum tahun ajaran 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum MTSN 2 Bantul. Kemudian kita lanjutkan dengan review dan diskusi serta tanya jawab, dan dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya acara segera kita mulai. Maka mari bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohonkan kepada Ibu Nugrahini Catur Puntaswari MPD, kepadanya disilakan, dan kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pengucapan 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mohonkan kepada Bapak Bahtiar Widianto SPD. Lima nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 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 2. Integritas. Integritas, integritas, integritas. 3. Profesionalitas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. 5. Keteladanan. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu kami mohon untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan sambutan Kepala MTSN 2 Bantul. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Hajah Isti Bandini SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Muntolib SAG MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ahmad Sidki SC Magister Engineering, yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Kasubag Bapak Aminuddin SAG MSI. Yang kami hormati Ibu Pengawas Madrasah, Ibu Haja Eti Nurhayati SPDI MPD. Yang kami hormati jajaran pengurus komite, Bapak DRS Tarmiti dan Bapak Purwanto. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus TOT, Bapak Imron, Ibu Ervita dan Bapak Johan. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, Ibu Ismani Nurul Huriyah, Estos MAP. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan pegawai, serta yang saya banggakan perwakilan dari siswa, Mbak Sampa dan Mbak Alena. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kabag, kepada Bapak Kasubag, kepada Ibu Pengawas ke MTSN 2 Bantul, dan juga kepada Bapak Ibu Komite dan TOT juga. Selamat datang di MTSN 2 Bantul, madrasah yang unggul di bidang tahfidz, riset dan literasi, yang punya visi mewujudkan generasi yang cerdas, inovatif, berakhlak mulia, berprestasi, ramah lingkungan dan bebas dari korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya pada hari ini MTSN 2 Bantul melaksanakan uji publik kurikulum madrasah, yang sebelumnya beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan review kurikulum madrasah.
yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, Bapak Kabak, kemudian Bapak Kasubag dan Ibu Pengawas, dan juga jajaran pengurus komite dan pengurus TOT yang senantiasa nanti akan kami tunggu dan kami dengar nasihat dan juga pencerahannya. Untuk itu kami aturkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo di MTSN 2 Bantul ini, dan mohon doanya semoga MTSN 2 Bantul ke depan semakin maju, semakin jaya dan semakin berprestasi. Amin. Selanjutnya kepada tim kurikulum, nanti juga kami mohon untuk memaparkan konsep kurikulum madrasah kita yang sudah disusun beberapa waktu yang lalu, dan kami aturkan kepada Bapak Ibu pejabat dan juga tokoh masyarakat yang nantinya akan dievaluasi bersama demi kebaikan kurikulum madrasah kita. Mohon arahan dari Bapak Kabak, kebaikan kurikulum madrasah ini menjadi tolak ukur nanti ke depannya madrasah MTSN 2 Bantul, dan juga mohon masukan dari Bapak Kabak tentang pengelolaan sarana prasarana sebagai salah satu pendukung kegiatan di madrasah ini. Dan juga nanti kepada Bapak Kasubag kami mohon arahannya juga untuk mengembangkan madrasah ini, dan juga nanti untuk memajukan program-program yang terkait dengan program-program dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dan saya harap semoga uji publik ini dengan berhasilnya uji publik ini nanti setelah selesai kemudian mendapatkan acuan kurikulum untuk kemajuan madrasah kita, untuk membentuk siswa-siswa yang solih-solihah dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian sambutan dari kami. Ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah. Baik Bapak Ibu, sambutan berikutnya adalah sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang kali ini akan diwakili oleh Kabak TU Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Aminuddin SAG MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau terhormat Bapak Haji Montori SAG MSI. Ini di belakangnya masih banyak malaikat, baru pulang haji. Beliau tugas haji gimana? Ini sama dengan Bu Kepala Madrasah ya, yang kami hormati, Bapak Komite, ini hadir Bapak Dr. Tarmidi, Bapak Purwanto, dan juga tadi Bapak Imran yang hadir. Yang dihormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bantul, Ibu Haja Isti Bandini, SPD MPD, yang juga barusan pulang haji untuk haji sama Pak Kabak, dan juga Ibu Bapak perwakilan dari BOT, Ibu Rita, Bapak Tuhan yang dihormati, dan juga yang dihormati Mbak Isna ini ya. Karena di sana itu sering kebalik-balik, ada Mbak Isni, ada Mbak Isna, ada ini 3 orang Isti. Jadi dulu waktu saya di Dikmat itu ada Mbak Isna, ada Mbak Isti, ada Mbak Isni. Wah, kemudian nggak tahu apa karena ya bisa semua. Satunya di KUA, satunya di MTS 2, satunya di kepegawaian Mbak Isni kedua Pak. Dan juga bapak-bapak ibu guru MTSN 2 Bantul yang dihormati, serta sivitas akademika semua yang hadir di sini, dan juga yang pertimbangkan Ananda berdua. Ini nggak ada perwakilan cowoknya. Wah, nanti banyak kegiatan merangkai bunganya nanti ya. Karena usulnya dari yang cewek-cewek ya, yang cowok-cowok karena cuma pegawai futsal ya. Lah futsal saya ini kotak 400 juta ya dengan nyuwun kali Pak Tata. Gimana? Jadi
lagi yang bertanya, oh Mas Arif kok kambingnya beda diri? Hah? Oh anyar gitu ya. Pendatang baru kemarin ketemu saya dari Bapak Ibu Federasi kemarin di Kaliurang. Paling semangat turunan baju senang banget ya. Cepat. Saya barusan outbound sama Mas Arif kemarin di Kaliurang. Luar biasa. Jadi semuanya yang kita bisa usulkan satu persatu, alhamdulillah bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keridhaan-Nya hingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam satu kegiatan uji publik kurikulum untuk MTSN Negeri 2 Bantul. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, memberikan kemanfaatan, keberkahan dan juga tentunya harapan kita itu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salam beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan salatnya di nanti. Bapak Kabak kita juga hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta Anda yang kami cintai. Tentu hari ini yang pertama mengundang pamit Bapak Kepala Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Ahmad Siti, Sarjana Psikologi Majelis Taklim ini yang sejujurnya bisa hadir di sini, tapi memang pas berbarengan ada beberapa kegiatan juga. Kemarin juga saya di dispo ke Polres ya, itu terkait dengan dampak Pemalang. Ya, Pemalang ada Habib Rizik, kemudian ada insiden antara FCI dan juga PWI. Oke, kemudian di sini supaya tidak berdampak. Memang Bantul ini sudah mulai terkenal kan kemarin pengerusakan makam di Kamuntapan kondangnya pergolongan ada pengurusan ya yang melakukan anak SMP. Jadi yang kita khawatirkan tidak ada katanya tentu penting bagi kita hari ini hadir bersama-sama dalam rangka uji publik kurikulum supaya nanti juga bisa memberikan masukan. Sebuah media ini sangat penting dari bapak-bapak komite, dari juga dari POT ya. Tapi saya senang Bu Isti, saya selalu kalau masuk ruangan itu dingin, ini dingin ya, ini dingin benar. Nanti kalau mengundang orang tua ini AC-nya harus dingin ya. Kalau panas, Bapak Ibu, niki pimpin urunan 1.000, sungguh-sungguh kan bayar 1.000. Ini adem ya, tehnya jadi demikian kan. Lalu ye, pimpin niki karena apa ya? Jadi suasananya lebih nyaman. Nah, kemudian juga terkait dengan uji kurikulum ini, maupun nanti sebagai sebuah media yang luar biasa. Cuman kami berpesan ada 3 hal ini memang saya sampaikan juga di MTS seminar. 3 hal ini penting karena untuk Anda semua ini tahun 2045, 20 tahun akan datang ini Anda usia berapa sih? 14, 15 pas 26 tahun nanti pas Indonesia emas itu pas umur 35 lagi semangat-semangatnya. Kita sedang mempersiapkan generasi emas itu 20 tahun ke depan itu dimulai dari SMP SD. Nanti ya ini semua jadi generasi emas ini menikmati. Kalau kita nggak tahu sampai tidak umur 20 tahun ke depan sudah 70 tahun. Dan sekarang umurnya 52 sih hitung 22 robo sebuah tekan ya. Nah inilah karena harus kita siapkan. Oleh karenanya 3 hal ini yang harus kita terus jalankan. Pertama biasanya enaknya pakai 3K, tapi saya tidak pakai 3K, tapi 3K itu pertama kemandirian. Ini paling penting ya. Karena sebenarnya secara naluriah itu manusia itu akan bisa mandiri secara alamiah. Kita lahir tidak bisa apa-apa, kemudian dia jadi orang tua, lingkungan bisa berjalan, bisa bicara, bisa minta, kemudian menjadi anak. Nah harapannya nanti anak-anak muda ini menjadi generasi yang betul-betul mandiri. Dan itu kurikulumnya juga bisa disesuaikan. Itu ada yang pertama. Yang kedua itu keekonomian. Ini penting. Sekarang ini keekonomian menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana nanti banyak kegiatan-kegiatan entrepreneur itu bisa membangkitkan semangat bahwa besok itu ada nilai ekonomi. Yang ketiga itu berikutnya adalah kesehatan. Penting hari ini PR terbesar kita dari bangsa ini banyak anggaran tersedia itu di BPJS itu ada peningkatan terkait dengan cuci darah itu meningkat. Tahun yang lalu itu sekitar 7 triliun biayanya. Tahun 2023, 2024 itu meningkat menjadi 11 triliun. Itu biaya BPJS yang dikeluarkan untuk cuci darah. Sudah, itu kenapa? Karena kesehatan. Alhamdulillah saat ini Kamanggalit itu untuk MTS 6 maju untuk jajanan sehat tingkat nasional itu juga dimulai dari sekolah. Penting Bapak. Jadi kemarin
ada ananda termuda itu gula darahnya 600, umurnya 3 tahun. Sekarang yang umur 19 tahun, 20 tahun cuci darah sudah banyak. Kenapa? Karena minuman-minuman kemasan. Nah, Ibu Kepala mohon betul Bu Kepala, kalau betul nanti jajanan-jajanan itu disortir dulu ya, betul. Karena nanti ananda ini sekarang kalau biasa minum kemasan nggak hitungan 10 tahun sudah ngantri cuci darah, ngantri kena gula dan seterusnya. Minuman-minuman kemasan. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita. Yang pertama tadi kemandirian penting banget. Kami udah uji coba mengontrol itu nanti di ruang kerja Subakti itu sudah kita buat mandiri ya. Dahulu teh dibuatin, sekarang sudah tidak. Ya, di Subakti uji cobanya itu sudah tidak boleh lagi membuat teh, sudah tidak dibuatkan teh. Tapi kami siapkan dispenser 4, kemudian 5 biarnya. Nanti gula tehnya sudah siap. Jadi hasil uji coba kita kemarin mengontrol itu berapa kali saya cek itu banyak teh yang tidak terminum. Nah itu kita amati tanggal 7 Juli jam 1 siang kita cek di ruang aula karena sedang diperbaiki ruang Subakti itu ada 13 gelas teh yang jam 1 siang tidak terminum. Nah kemudian saya tanya Mas Aris Ginanjar prakomita, Mas semuanya ini kira-kira berapa? Ringan-ringan 2.000 Pak. Oke, 2.000 dikali 13 itu ketemunya 26.000. 26.000 kalau dibuat 25 berarti selama seminggu 5 hari itu 125.000. Sebulan itu ada 500.000. Setahun itu ada 6 juta. 10 tahun itu 60 juta teh yang terbuang Pak. Oh Bang memang 60. Itu baru yang satu lantai dan dulu suang Subakti. Kalau itu dikali 2 yang di atas berarti ada 120 juta teh yang terbuang. Itu Pak. Itu sedang kita pangkas. Dan dampaknya itu tadi, jadi semua harus mandiri. Alhamdulillah kemarin sudah kita berikan teh gelas yang baru, semua mandiri. Nanti kita buatkan cucian. Jadi mereka ASN di Subakti ini sudah kita uji coba. Yo gelasnya ngubah diri, ya gawe teh diri, gawe kopi diri ya silahkan. Nah itu bagian dari kemarin. Dampaknya itu ada nilai keekonomian tadi. Itu baru soal gelas yang 3 gelas per hari nggak terminum itu baru kita bisa. Tahun kemarin kita bisa hemat listrik itu tahun lalu 32 juta. Dari apa? Dari listriknya matikan listrik itu. Sama kita menurunkan satu penyuluh, kita turunkan ke bawah. Ada AC 2 PK itu nggak terpangkat. Nah itu bagian. Nah juga nanti Bu Isti membuat nanti kita juga sudah di Kemenang Bantul kita coba dampak dari digitalisasi itu di ATK. Tahun 2023 mengkami ATK-nya 76 juta, tahun 2024 60 juta turun di kuartalnya, tahun ini 50 tapi sama Mas Gedi dipotong jadi 48. Nah, itu ada dampak secara ekonomi. Nah kemudian tadi yang terakhir ada ya tadi ada kemandirian, keekonomian dan kemudian juga ada kesehatan. Kesehatan menjadi sangat penting. Ini bagi kita terbesar. Pendidikan sangat penting. Tapi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ada 2 biaya yang akan terbesar akan selalu akan kita keluarkan, itu pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Nah mulai dari sinilah anak-anak harus dibiasakan untuk hidup sehat. Salah satunya tadi istilah tanah, lewat gerak, olahraga dan sebagainya. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Saya kira nanti belum Bapak Ibu kita bahas secara detail. Tapi ini penting bagi kita memberikan ananda-ananda yang punya kemandirian. Karena saat ini Bapak Ibu prihatin kita banyak anak-anak muda itu yang secara mental itu tidak siap, tidak sejaman saya sama Mas Montoya. Saya kenal beliau tahun 2000, itu 25 tahun lalu. Jadi Kang Tolib ini kalau saya masih cakep, saya tanya, Kang motornya ganti? Oh, motor busi api tak hijau di lemah. 25 tahun yang saya kering. Hijau motor api ganti motor yang biasa, gue mau tuku lemah. 25. Jadi kalau beliau secara hebat ya memang sudah 25 tahun dulu dia sudah diomong hebat Bapak ya. Jadi jangan biasa. Jadi saya kenal beliau 25 tahun yang lalu di kantor ini sudah berbisnis sudah. Basicnya masalah wis jual beli tanah beliau Pak. 25 tahun yang lalu sudah kenal. Jadi menjadikan anak-anak yang betul-betul kita prihatin ada anak UGM yang kemudian hanya galau sedikit yang terjun dari rusun awal meninggal. Kemudian ya, ada anak yang terjerat ojol kemudian belum meninggal dan seterusnya. Karena mentalnya tidak oleh karenanya perlu nanti Bapak Ibu nanti tentu menyiapkan Anda bukan hanya secara materi pendidikannya tapi juga secara mental harus berpersen. Itu bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Hafidudin SAG MSI. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita lanjutkan dengan pembinaan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mohon kepada Bapak Haji Muthalib SAG SMI, kepada beliau disilakan. MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu qadra la yumkinu al-bushra wa al-kasra. Fal Qur'anul Karim fihi hidayatun warah wa idatun wa firatun liman kana yarjullaha wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yakfi bi hibatin wa qadar li wa lahum fi darajatil akhirah. Amma ba'd. Yang kami hormati para kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Kasuban TU dan Amirudin MSI. Saya selalu utang kalau ambil. Ya, jadi karena beliau ini kenal saya sebelum nikah, jadi utang. Jadi beliau lebih asiknya lebih bagusan beliau juga, karena beliau masuk di PNS itu tahun 99. Saya jatahnya beliau. Jadi karena beliau ini 99, saya angkatan 2002. Jadi selisih 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun itu sudah satu golongan itu. Jadi beliau senior saya itu. Jadi cuman itulah namanya roda itu berputar. Jadi yang kami hormati Bu Kepala Madrasah MTSN 2 Bantul, Bu Isti Bagini PD. Yang kami hormati Bu Pengawas, Bu Etik Nur Haiti. Jadi saya masih hafal karena beliau ini pengawas. Jadi yang kami hormati Ibu KPU Bu Isnani Nurul Khuriyah. Benar ya Bu? Kayak yang SK sekarang. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ketua komite dan jajarannya, Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan, dan adik-adik siswa atau siswi dari Madrasah MTSN 2 Bantul. Ini kalau kabar TU yang nyebut itu urut Pak. Jadi kita itu secara protokol itu diurutkan dari SOP. Kalau salah ibu guru menyebut salah Kasuban TU disebut kabar, itu biasa. Karena itu belum mendapatkan feedback. Itu tidak apa kalau guru itu. Tapi kalau humas kok kleru, itu bahaya. Karena humas itu kan tersebar ke seluruh ini, ya kan? Nah, ini supaya lebih dinamis. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga terima kasih. Ini saya itu sudah ditebak dari sekretaris tadi, Pak kok tumben acara madrasah iki paling ono sing njaluk apa itu bantuan sarpras. Jadi tadi itu saya sudah dibaca di Mas Erwin itu, kok tumben iki ono sing rusak kuwi. Jadi sudah ditebak dia itu. Jadi ada beberapa madrasah itu seperti itu. Biasanya kalau undang saya itu biasanya ini pasti suruh memastikan, melihat langsung terkait dengan sarpras kita. Jadi
Jadi saya itu sudah lepas dari bidang dikmat. Tapi Pak Suud itu ini sarpras. Ada beberapa kepala madrasah itu yang sudah padel istilahnya itu Small Kabit. Kok sampai hari ini belum ini Pak Small Kabit kono maju nih abake. Jadi ini sebenarnya prosedur kita itu sama Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada yang menyamai. Karena kabak ini tugasnya keseluruhan, koordinatif. Yang tidak koordinatif, yang kadang saya lengah, walaupun itu boleh, itu di kurikulum maupun kesiswaan. Kalau siswa itu terkait siswa itu kebijakan itu saya serahkan langsung pada bidang. Tetapi isah-isahnya itu biasanya saya tahu, isah-isah cuci piring. Satu kasus misalnya, kalau PBDB ada kena ombudsman, yang menyelesaikan siapa? Kabak TU. Karena itu cuci piringnya di kami semuanya. Jadi kami itu mulai dari kalau di madrasah mulai dari sarpras kelembagaan maupun di sarpras kelembagaan, tenaga pendidikan apalagi itu masuk semuanya, tenaga pendidikan, guru itu kan di semuanya itu analisanya itu di Kabak TU. Jadi termasuk semua pokoknya mulai dari gaji tunjangan itu semuanya itu di bagian tata usaha, karena itu dapur. Kalau bapak itu ada bapak ada ibu, kalau saya itu bagian nyogolek duit, kemudian merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi dan membuat laporan. Itu di bagian tata usaha. Nah, termasuk karena ini kaitannya nanti kepegawaian pembinaan kepada ibu sekalian, ini ada dua hal. ASN kita ini terbagi ada dua. Ada PNS, ada P3K. Ada CPNS, ada CP3K. PNS kita sudah selesai, CPNS kita sudah selesai. Jadi PNS kita itu sekitar 4.254 PNS kita di Kambil seluruhnya. Nah kemudian yang CPNS yang baru itu ada 358 karena formasinya itu 366. Tidak terisi, tidak terpenuhi, itu ada berapa? 8. Karena itu ada formasi disabilitas. Nah, formasi disabilitas itu nggak terisi. Karena ini kadang pemerintah itu sajane tenanan ora. Kayak zaman dulu 2019 itu formasi Papua itu 9. Tapi wong Papua pun daftar nang Jogja kan nggak mungkin. Nah, itu. Tetapi kalau itu tidak diisi, ya itu dimanain orang Papua. Orang Papua itu maksudnya biar menyatu seluruh Indonesia itu, biar nggak kawin negara diri. Nah, itu seluruh Indonesia itu ada sekitar 369 nggak terisi orang Papua itu. Jadi orang Papua itu memang menjalur jatah, tapi disuruh passing grade-nya nggak mungkin. Yaitu. Jadi sana itu istilahnya bisa ngaji itu belum tentu bisa ngajinya itu kayak kita lancar. Saya itu pernah iklan bareng orang Papua itu. Kamu sudah ngaji jilid berapa? Udah Al-Quran bang itu. Tapi kalau kita masuk di situ paling Iqra jilid 4. Iya tapi ya begitulah di Papua. Nah kemudian alhamdulillah yang CPNS kita sudah clear, kita sudah ada beberapa yang sudah masuk di Maksar. Nanti kemudian yang CP3K itu yang tahap 1 itu sudah clear, jadi sudah gajian, sudah mendapatkan SK. Kemudian yang tahap 2 ini menyisakan persoalan. Ya kan? Ya.
formasi kita itu tahap 2 itu ada 164. Aslinya kita hanya 120-an. Jadi 34 itu sisa dari formasi tahap 1 yang tidak terisi. Karena tahap 1 itu hanya 508. Itu 508. Kalau yang tahap 1 itu existing, Bapak dan Ibu sekalian. Existing itu artinya dia kerja di situ, ya ditempatkan di situ. Itu existing, artinya sesuai dengan formasi awal. Itu jadi tidak ada persoalan. Jadi nggak ada persoalan. Yang ada persoalan itu tahap 2. Tahap 2 ini karena nggak apa-apa ya, saya agak lama nanti. Ini ya, jadi ini saya yang digeruduk sama ibu-ibu. Ada yang datang ke rumah sama saya itu, saya fungsi di rumah saya yang satu itu. Rumahnya tadi sudah disampaikan Kang Amil, saya itu hanya modal motor Shogun 1. Itu tahun 2001 saya jual, saya belikan tanah akhirnya itu ya jandane anggo duit kalunge bojoku barang. Saya itu nggak kurang akal kita berdua itu, karena kita pas-pasan nikah itu, Kang Amin kan udah nikah duluan. Saya nikah itu udah kita hutang koperasi nggak apa-apa, tak belikan kalung emas yang banyak, tapi nanti jual lagi ya. Jadi kayak gitu. Ini akal-akalan berdua. Jadi ada tanah 700 juta udah kita tak bangun, terus kita jual 2005 mau bangun utang lagi, tapi kok ada tanah dan rumah itu sak omai itu harganya hanya 42.500.000 di Joro itu. Itu jelek, rumah itu rumah tua itu. Wis gak apa-apa, sementing kok awake dhewe iso nyup. Wis duwe tanah 2 kan, bangga. Itu tumpahan saya itu mungkin Super Cup yang paling jelek saat kantor itu. Karena apa? Itu kalau di Gembira Loka itu harus saya rem terus. Karena apa? Kalau saya lepaskan itu mencelat mati itu. Ya, itu cerita memang dulu. Jadi begitu. Dan nah ini cerita. Alhamdulillah sekarang itu kami masih ya kecil-kecil, kita sudah punya kita bukan umum, saya mencontohkan zaman sekarang ini ada beberapa PNS yang terkait dengan judol dan pinjol. Itu dua-duanya itu kadang saya baru berhentikan BAP Pak, 1 orang itu. Nah ini supaya apa? Ini cerita supaya kita ini hati-hati gitu. Ini sama Timo ceritanya. Jadi ada P3K ya, jadi P3K. Apa tadi? Oh ya, yang ibu datang ke rumah itu. Ibu datang ke rumah. Itu ada 12. Ada 12 dari Gunung Kidul. Itu ada yang organisir ini. Datang ke rumah kepada ibu sekalian. Apa ini? Sama istri saya, Bu, kalau urusan kantor itu di kantor saja, Bapak, itu susah kalau sudah di rumah dihubungin. Kayak gini itu centang 1, posisinya di mana? Saya sering Bu istri, sampai namanya Bu Mafrudah itu datang ke rumah itu nggak saya temuin. Karena apa? Karena tidak konfirmasi sebelumnya. Kemudian saya kan nggak mungkin, saya ini kan pakai celana pendek. Kalau Sabtu Minggu saya ini cangkul, kan nggak mungkin saya itu nyangkul itu terus kemudian pulang ke rumah itu. Saya itu kan nanam pisang nanam itu untuk apa itu biar keringat lah. Ya itu nggak usah, pokoknya besok aja. Terkait apa sih sebenarnya kok datang 2 kali itu? Biasa, itu minta SBSN. Alhamdulillah itu udah dapat SBSN MTS 6 itu. Jadi alhamdulillah itu udah dapat SBSN. Nah,
ibu-ibu tadi itu bilang, ibu dulu apa lupa ketika garwane jenengan itu mau daftar, itu jenengan sudah menandatangani surat pernyataan bahwa apabila diterima itu sanggup ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Nah, untuk CP3K tahap kedua itu menandatangani itu. Biasanya tanda tangan itu hanya suami, hanya yang bersangkutan. Tetapi untuk CP3K yang tahap 2 itu suami istri di atas meterai. Kalau tidak ada tanda tangan itu verifikasi tidak saya loloskan. Itu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ada Kemenpan RB nomor 347. 347 itu terkait dengan seleksi P3K tahap 1. Jadi rekrutmen P3K. Yang Permenpan RB nomor 15 tahun 2025 itu terkait, jadi terkait yang 2015 itu bisa dilihat, itu terkait rekrutmen formasi tambahan dan pengolahan data hasil ujian CP3K tahap kedua. Pengolahan ini yang harus digarisbawahi. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Yang tahap kedua ini mengakomodir berbagai persoalan. Ada 12 item di situ. Yang pertama, yang tidak lulus di tahap pertama. Jadi yang tahap pertama tidak lulus atau tidak mendaftar di tahap pertama, diberi kesempatan tahap kedua. Kemudian ada yang tidak terverifikasi di tahap pertama, diberi kesempatan di tahap kedua. Kemudian ada yang masuk di pangkalan data BKN, tetapi dia tidak lupa atau tidak daftar pada saat itu dimasukkan tahap kedua. Atau orang yang terakhir ini banyak sebenarnya, atau orang yang tidak masuk di pangkalan data BKN tahun 2021 yang kemudian pelaksanaannya di pendataan tahun 2022 itu bisa daftar di tahap kedua. Kemudian yang tahap terakhir itu pengolahan hasil ujian atau hasil seleksi di tahap kedua diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Jelas kan? Jelas itu. Nah, supaya untuk mengantisipasi tidak ada debatable ketika nanti pengolahannya diserahkan oleh BKN, maka di situ itu format yang ada itu ditandatangani suami istri itu loh. Tak tanya, jenengan kok rela pada saat itu ngerti jenengan itu apa itu dia mau ditempatkan di mana-mana. Ada yang di Aceh Besar, ada yang di Sorong, ada yang di Halmahera, ada yang di Ciamis, ada yang di Aceh Besar, ada yang di Kepri, itu ada yang di Kutai Timur, ada yang di IKN, banyak Bapak dan Ibu sekalian, ada yang di Sorong, ada yang di Papua, itu. Nah, ada banyak sekali. Kita itu jumlahnya DIY yang keluar itu ada 145. Ada 145 yang DIY yang keluar. Ini menandakan bahwa kualitas ilmunya orang Jogja itu bagus. Kenapa demikian, Bu? Karena mestinya itu yang ngisi mestinya orang Papua, orang sana sendiri, tetapi diisi oleh Jogja. Sementara orang Jogja sendiri yang lulus dengan formasi 164 jumlahnya 137.
Berarti ada kekurangan berapa? 3, ada sekitar 24 yang masuk ke sini. Nanti ada tenaga yang dari luar masuk ke Jogja itu 24 orang. Ada yang nanti dari Kepri, ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi, ada yang dari Aceh Besar ke sini. Gitu. Mumet kan? Mumet, abang TU itu mumet kan? Jadi mumet itu kita itu. Nah, ini yang kami bahas, ini yang baru kami bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya infokan berarti yang keluar kita 137, yang masuk yang 145, kemudian yang ada 137, kurang lebih sekitar 280 berapa kemarin yang sudah kita kumpulkan. Di sini ada Bu? Ada. Kemana? Sabas. Nah, coba nanti itu dicek. Jenengan waktu ngupload itu tanda tangan suami apa enggak? Oh, tanda tangan suaminya di belum. Oh belum. Oh masih single. Oh malah nih single. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah kenapa demikian? Nah ini kemudian saran kita. Setelah konsultasi kemarin juga saya ketemu dengan Kabar itu juga diundang oleh Kepala Biro. Waktu pertemuan kemarin penyelesaian paku minus. Nah, nanti yang karena ini masuknya pegawai banyak. Sarplasnya nanti kayak ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang masuk di tahap ini semuanya diikuti saja di DRH, daftar riwayat hidup diisi. Ya, pemberkasannya diisi. Sopo ngerti, ini saya tidak menjanjikan. Siapa tahu rentang waktu antaranya 1 Agustus sampai 1 Oktober ada kebijakan berbeda. Karena kita sama-sama berjuang, Pak. Kabar TU seluruh Indonesia kemarin sudah sepakat itu kumpul, Pak. Saya itu provokator pertama. Begitu ini pengumuman saya itu ngebeli kabar-kabar ini, dia kabarnya kayak gini. Nah, semuanya akhirnya kita sepakat tanggal 16 sampai tanggal 15, 16, 17 saya di Jakarta. 10 saya ngadep Pak Sekjen. Mas memang susah Mas ini karena sudah BKN tidak mau berubah. Ya dicobalah Pak, masa kita ini tega dengan kondisi seperti ini. Sudah efisiensi, terus kita harus lepas tenaga kerja tenaga kita yang ke sana, terus gimana Pak? Kan akan menyelesaikan masalah Pak. Karena ada yang Riau itu 201 Pak. 201 hilang istilahnya, keluar dari Riau. Itu 201 Riau itu. Kita 145. Nah, malah yang Jawa Timur sama Jawa Tengah itu sedikit. Karena mungkin bukan sedikit itu bukan berarti kemudian untung, bukan untung karena kualitasnya rendah kan. Untuk isi yang lain itu nggak bisa, gitu. Grade-nya kurang. Ya grade-nya kurang, gitu. Nah sementara sisanya itu di Jawa Timur ribuan Pak, di Jawa Tengah ribuan, gitu. Nah kita masih diuntungkan ada optimalisasi itu kemudian kita isi. Walaupun ya mumet-mumet piye kan dilakoni kok aduh orang dilakoni kok aku kena sanksi nantinya kan gitu. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu sekalian misalkan ini DRH-nya diisi, kemudian nanti pada sebelum nanti permintaan NIP kan akan kita konfirmasi nih permintaan NIP. Sebelum permintaan nomor induk pegawai nanti dikonfirmasi apakah ini lanjut atau tidak. Kalau nanti pengisian pengunduran dirinya setelah NIP diterima itu kena 2 kali sanksi, 2 kali seleksi, bukan 2 tahun tapi 2 kali seleksi. Kalau 2 tahun kan nanti 26, 27
27. Tapi kalau 2 seleksi, kalau seleksinya itu misalnya 26 ada seleksi, kemudian 27, 28 ada seleksi kan 2 kali. Kan ini. Nah, 2 kali seleksi. Tetapi kalau pengunduran dirinya itu sebelum NIP diterima, itu hanya 1 kali sanksi, 1 kali seleksi. Gitu. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, kami di kepegawaian nanti sebelum NIP itu diterimakan, dimintakan, nanti akan kami konfirmasi ulang. Nanti sudah kami buatkan grup kabupaten kota. Jadi supaya nanti yang mundur monggo, yang lanjut monggo, kan gitu. Karena itu sudah suami istri menandatangani. Itu Permenpan RB nomor 15 Pak. Jadi kita sudah tidak salah lagi. Ini yang terkait dengan P3K. Jadi monggo Bapak dan Ibu sekalian, ini informasinya seperti itu. Kami tidak boleh menjanjikan sama Pak Sekjen, karena Pak Sekjen juga mewanti-wanti ini jangan di angin segar nanti besok bisa, nggak bisa, nggak ada yang menjamin. Cuman yang bisa kita upayakan, mari kita berupaya. Kami disampaikan oleh Pak Sekjen, seluruh KPU koordinasi dengan masing-masing kepegawaian BKN, kemudian di lintas di kantornya, kantor regionalnya, supaya nanti ini ada, kami data sudah kami sampaikan di kantor 1 Pak, di Jalan Magelang, jumlah kemenang yang Jogja itu yang keluar sekian, yang diterimakan sekian, dan rata-rata ya kami sampaikan rata-rata keberatan itu, bukan rata-rata, hampir semuanya itu keberatan terkait dengan, walaupun itu juga sudah menandatangani. Ternyata hampir semuanya ibu-ibu maupun bapak-bapak menandatangani itu nggak paham. Kalau kemarin itu akan dioptimalisasi, diletakkan di seluruh Indonesia, itu nggak paham ternyata. Nah, tak pikir itu kayak biasanya Pak, hanya formalitas. Tak pikir itu hanya biasanya itu hanya formalitas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini kan belum selesai. Nanti amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bahwa tenaga honorer ini harus selesai tahun 2024, Desember 2024. Karena ini undang-undang, undang-undang itu harus diselesaikan. Kalau tidak nanti Pak Prabowo kena impeachment. Oh, ini kata undang-undangnya bahwa harus selesai di tahun 2024, kok ini mundur sampai 2026 kayak kemarin itu BKN mau mengangkat ke P3K di Maret 2026. Itu diingatkan supaya ini tidak melompat 2 tahun. Kalau 2 tahun itu sudah tidak boleh. Kalau 1 tahun masih biasa, karena itu seperti tahun 2022. Kemudian pelaksanaan P3K itu tahun 2023 itu. Jadi ini tahun anggaran 2024 itu. Nah, ini clear ya. Jadi mudah-mudahan ada berapa Bu? 1 ya? 1 di sini. 4, 3. Yang keluar 3. Oh, di Bali. Oh, kembali sini. Oh, 3K yang 1 tetap eksisten di sini, yang 2 itu keluar. Yang 3 keluar. Ya gimana? Sambas? Pemanangnya beda ya? Ada tuh. Ya kemarin itu sampai guyon Pak sama kakak-kakak itu. Ya pokoknya nanti gini, saling merelakan aja lah pokoknya. Saya itu terus gini Bu, ini pelontaran kami. Kalian menerima dari Jogja itu jangan kau anggap kalau Jogja itu semuanya orang-orang pintar semua loh. Ini menurut saya Bu, jangan kamu itu terus bangga kalau orang Jogja, alhamdulillah kamu itu dapat tenaga honorer dari Jogja. Itu ada orang yang tidak pernah megang laptop itu ada. Itu ada yang tidak pernah megang laptop itu. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi itu ada namanya itu R3, R2, R4 dan 3, R4. Kalau R3 itu orang yang apa itu masuk di pangkalan data ya. Kalau R4 itu yang tidak masuk di pangkalan data BKN. Itu. Maka kalau R3 kok ada R2 satu pesaing itu tiga orang misalkan ada pengadministrasi umum daftar ada R2 itu kok nilainya 5, kemudian yang R3 itu nilainya 90, kalah Pak dengan yang R2 ini. Iya. Jadi R2 itu karena masuk pangkalan data tenaga honorernya masuk pangkalan data BKN. Itu. Jadi yang R3 ini misalkan atau R4 itu kalah dengan yang sudah masuk di pangkalan data BKN. Itu. Karena pangkalan data BKN itu cut-off-nya itu 2021 atau 2022 pendataan di 2022 awal itu. Ya, itu kan sudah kalah itu. Kita itu susah Pak. Jadi kita ini masih dinamis ya Pak. Jadi nanti mudah-mudahan kita berharap semuanya itu sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan apa itu yang ada di Kemenang. Karena kita di Kemenang maupun di Kanwil, karena semuanya itu sudah kami petakan sesuai dengan keberadaan kondisi honorer pada saat itu, baik yang masuk di pangkalan data maupun yang belum. Gitu. Jadi umpomo 145 itu ditempatkan di Jogja tak terima Pak. Terus gue tak sesel-sesel kayak Pak ini. Jadi kita nggak akan kesulitan. Lebih sulit kalau kita kehilangan daripada kita mendapatkan. Iya. Gitu. Jadi begitu. Sanksinya kan nggak boleh mendaftar satu kali dalam satu kali seleksi kalau yang itu mengundurkan diri sebelum NIP diterimakan. Kalau NIP sudah diterimakan, mengundurkan diri sanksinya 2 kali. Gitu. Nah itu sudah banyak menginisiasi Jadi terkait dengan arsiparis itu, dulu arsiparis yang penyuluh yang tidak masuk formasi penyuluh. Itu saya protes ke pusat waktu itu, saya ngompori 10 kabar waktu itu. Ini gimana itu penyuluh itu kan seringkali kalau setiap bulan itu kan bawa laporan ke kantor ke KUA. Itu kan bagian dari arsiparis. Arsip apa itu laporannya sendiri. Itu bisa dimasukkan, alhamdulillah itu. Sekarang kan banyak yang masuk di arsiparis itu yang formasi yang tahun 2022, yang tahun 2024 itu sudah clear seluruh kualifikasi ijazah itu bisa diterima sebagai penyuluh agama. Itu. Ini alhamdulillah kita berjuang terus Pak. Dan kami pernah menghadirkan Menpan RB Pak itu. Teorinya kayak gitu Pak, RB mendapatkan itu kayak gitu. Supaya kita itu dapat formasi itu ya Menpan RB ini dibawa ini, jangan kita konsultasi ke sana. Jadi Menpan RB ini ahlinya itu dibawa ke sana. Bahkan ketemu Pak Menpan RB Azwar Anas itu kan orang IPNU, mantan ketua. Itu dulu teman saya Dut sama waktu Gus Dur mau diturunkan itu. Nah, itu alhamdulillah itu bisa apa itu disetujui waktu itu. Nah, ya itu kan sekarang formasi kita itu ada sekitar 4.000 yang belum diterima. Karena kita formasinya itu hanya 17.000 yang kemarin. Kemudian yang tidak diterima itu kan 21.000 yang daftar. Berarti yang sekitar yang keluar itu sekitar 4.000-an yang keluar ke mana-mana itu. Jadi ini masih nanti pembudukan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian para pemuda di Jakarta. Nah, yang kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, gaji kita nanti itu diambil untuk 2026. Kita hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Hati-hatinya gimana? Karena tahun 2024
kita ini gaji minus kita itu 1,7 triliun, terbesar seluruh kementerian maupun lembaga. Kemarin itu katanya Pak Sekjen, Kemenak ini tiap tahun hanya urusan gaji. Itu gaji minus. Kenapa gaji minus? Satu, karena banyak gaji yang digunakan operasional lainnya. Ini akhirnya jadi gaji minus. Satu contoh begini, saat itu sebenarnya saya juga. Saya itu di Kemenak Pak. Di Kemenak ini tahu itu politik anggaran itu kan seperti itu. Kalau saya nggak punya operasional, kan gaji terkait dengan rutin itu Pak kurangi Pak. Saya kurangi untuk operasional. Kalau tidak, itu nggak bisa. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah yang termasuk Jogja ini nggak terlalu banyak. Kemarin hanya pagu minusnya itu 14 miliar. Itu. Nah, karena apa? Biasanya secara teori kita kadang belum menghitung terkait dengan kenaikan pangkat. Jadi yang marai gaji minus ini kenaikan pangkat diloskan, yang PJJ itu kenaikan pangkat berjenjang itu dari 3B ke 3C itu kan sudah mulai otomatis kan ada pergerakan nilai tambah kan, karena yang ahli pertama menjadi ahli muda kan itu. Nah itu banyak Bapak dan Ibu sekalian, dan kita sulit menghitung. Besok itu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi besok memang harus ada penghitungan secara detail terkait dengan gaji. Kalau memang itu ada kekurangan gaji, tidak boleh dimasukkan di dalam tahun berjalan. Harus dihitung terkait dengan kekurangan gaji, apakah itu bisa dibayarkan atau tidak. Jadi nanti seperti itu. Jadi misalkan tahun ini misalkan kami itu biasanya gaji yang di seluruh DIY itu kalau ada kekurangan gaji kan saya transfer ke Kemenak kabupaten kota. Dah yang penting pokoknya dibayar sih, masa kekurangan dihitung gaji minusnya belakangan. Itu nanti nggak bisa lagi. Jadi nanti penggajian kalau misalkan ada kekurangan ya dihitung dalam sablon tersendiri. Penggajiannya kapan itu nggak bisa ditentukan. Itu. Jadi makanya nanti di Kanwil itu nanti ada namanya itu PBDK. PBDK itu pengelola basis data kepegawaian. Itu. Jadi ini nanti yang akan nge-approve itu. Jadi kadang ada Bapak dan Ibu sekalian, ada orang itu kenaikan pangkat dari muda ke madya. Padahal si A ini berlakunya madya itu TMT-nya 1 Oktober 2025. Ini sudah di-approve lebih duluan. Otomatis kan gaji kan tambahnya pula pembayaran gaji kan mulai Agustus kan. Nah ini nggak bisa itu. Nah atau orang yang TMT-nya lebih duluan kemudian gajinya dibayarkan sekarang. Satu kasus misalkan CP3K yang sekarang. CP3K yang sekarang ini berlaku mulai kapan? 1 Juni ya kalau nggak salah, 1 Mei atau 1 Juni itu. Padahal dia sudah diberhentikan dari honorernya. Nah SPMT-nya itu mulai Juni atau Juni tanggal per Juni. Padahal TMT-nya itu dia mulai 1 Mei. Kapan mulai dibayarkan? Nah itu loh. Ada yang membayarkan mulai TMT-nya itu. Ada yang membayarkan mulai SPMT di surat perintah melaksanakan tugas itu dibuat. Oh, ini ruwet Pak. Kalau ini PBDK-nya nggak ini nanti bisa dituntut secara hukum. Karena ini namanya mal terkait dengan gaji. Nah ini nanti kita harus cermat nanti di Kemenak Kabupaten Kota. Pak Amin yang di Kasubag itu nanti membawai
PBDK kabupaten, saya yang di Kanwil, tapi karena nanti gajinya di Kanwil, PBDK itu adanya hanya di Kanwil. Itu PBDK itu pengelola basis data kepegawaian. Kalau di kami itu ada Mas Koko, makanya nanti kami akan menambah kepegawaian, apa itu personilnya akan kami tambah, karena ini bahaya, karena seluruh uyak-uyakannya itu hanya di BBDK, keuangan itu hanya mencairkan. Nah ini, maka kemarin itu kami diundang antara perencana kami yang di sekretariat dengan yang ada di sekretariat, kemudian kepegawaian sama di keuangan dengan Pak Edi dan Ibu Isti. Itu ini harus apa? Memang ya tugasnya berat Pak, di kabak itu kadang saya itu jenuh. Pulang masih pikir gajinya orang, masih didatangin gitu kan. Hari Minggu mau nyantai, kadang orang datang tanpa diundang gitu kan. Itu susah Pak. Apalagi kalau sudah mutasi gini, mutasi kemarin itu guru, itu banyak itu yang masuk di meja saya itu. Padahal saya harus dicermati, kemudian apakah ini ada selisih jarak tempuh yang masih yang masih jauh atau tidak. Kemarin itu sampai gini, ini ternyata dinamis banget. Ada yang 2019 itu minta mutasi didekatkan Pak. 2023 pengangkatan 2023 minta mutasi didekatkan rumahnya. Ada yang rumahnya itu Wonokromo, kadernya di RTS bukan Wonokromo, kadernya itu di Eman 2 Sleman. Jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Itu minta pindah, padahal baru 2019 loh. CPNS 2019. Ini ada kemarin itu yang dari Klaten, ini tak suruh bina kabit madrasahnya. Karena apa? Angkatan 2023 itu kan baru 2 tahun. Dia sudah mengeluh, anak kami kecil-kecil Pak. Dapat dikit kan ya aku baik. Sak bone aku. Dan 2023 Pak. Pengangkatan 2023 minta didekatkan. Nah, repot Pak. Padahal aturan sekarang itu 10 tahun itu harus berada di tempat tugas. Nah, yang kemarin saya konsultasikan dengan Pak Sekjen, kok Pak itu ada pernyataan 2 tahun 6 bulan itu apa? Itu yang sebelum pengangkatan 2019 itu diperbolehkan. Yang sebelum 2019 itu antar provinsi Pak, bukan kalau di sini aja gampang, kalau kan gitu tergantung ada JTM-nya apa tidak kan gitu. Guru kalau nggak ada JTM-nya dipindah terus ngapain gitu loh. JTM jam tatap muka itu. Kita mau ada dulu itu kan gini, ada kan mulai pindah-pindah kan zaman waktu saya itu. Ya, waktu kabin ini memang saya itu kan suka fenomenal. Jadi karena apa? Karena sekarang tapi kan orang mutasi itu ada APS itu biasa Pak. Zaman dulu APS itu nggak pernah ada. APS itu atas permintaan sendiri. Jadi kalau mutasi atas permintaan sendiri itu boleh. Baik bagi anak-anak kita, karena dinamisasi kompetisi pendidikan kita itu bukan semakin ringan tapi semakin berat ini. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak, boleh saya memberi pantun Bapak? Tadi soal Bapak gantikan saya membuat cara-cara pantun ya. Jumat siang minum teh secang ya. Hari Sabtunya minum kopi saja. Kami senang Bapak Kabar TU Kanwil berkenan datang. Semoga membuat Macan Debra semakin jaya dan sejahtera. Satu lagi Bapak,
Hari Jumat hari mulia, hari Sabtu berseri-seri. Semoga Bapak senantiasa bahagia, kami doakan sepenuh hati. Baik, Bapak Ibu, acara kita lanjutkan atau mungkin foto bersama dulu? Oh, baik, kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum pemaparan kurikulum ya. Moga Bapak Ibu bisa berdiri dari tempat masing-masing. Fotografernya ini ada di belakang, monggo Bu Eni.